Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailatur Rohman, NIM 104. Di sini saya akan membuat video tentang sterilisasi dan metode sterilisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril yang diampu oleh Ibu Apoteker Dwi Kurnia Putri, MSI. Yang akan saya bahas di sini ada definisi, tujuan, proses sterilisasi, metode sterilisasi. Definisi sterilisasi dikutip dari Lukas 2011, sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk patogen, non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif dari suatu objek atau material. Adapun definisi sterilisasi dalam kata lain yaitu suatu proses pemusnahan mikroorganisme termasuk dalam bentuk sporanya dari sebuah benda atau lingkungan. Selanjutnya ada tujuan dari sterilisasi. Tujuan dari sterilisasi yaitu untuk mencegah transmisi penyakit, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme, untuk mencegah kompetisi nutrien dalam media pertumbuhan, sehingga memungkinkan kultur organisme spesifik berbiak untuk keperluan sendiri. Yang terakhir, untuk menjamin produk bebas dari mikroorganisme, sehingga kualitas dan stabilitas produk dapat terjamin. Selanjutnya ada proses sterilisasi. Proses sterilisasi ini dilakukan dengan teknik aseptik. Apa sih teknik aseptik itu? Teknik aseptik ini adalah suatu prosedur pembuatan sediaan steril dengan cara menghindari masuknya mikroba ke dalam sediaan. Selanjutnya ada metode sterilisasi. Metode sterilisasi ini ada 3, sterilisasi secara kimia, sterilisasi secara mekanik, dan sterilisasi secara fisika. Metode sterilisasi secara mekanik itu merupakan teknik sterilisasi dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil. Saringan ini disebut dengan filter. Hanya berlaku untuk produk steril berbentuk larutan dalam air. Ada 2 prinsip, filter ayakan dan filter adsorpsi. Bedanya filter ayakan dan filter adsorpsi ini, jika filter ayakan itu tidak dapat menyaring virus dan pirogen, sedangkan filter adsorpsi ini dapat menyaring virus dan pirogen. Selanjutnya ada metode sterilisasi secara kimia. Metode sterilisasi ini merupakan suatu metode sterilisasi alat atau instrumen dengan menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang biasa digunakan itu berupa senyawa kimia. Biasanya yang digunakan itu gas formaldehida dan etilen oksida. Gas formaldehida itu suatu gas yang baunya menusuk hidung dan mengiritasi, digunakan untuk mensterilkan ruangan. Setelah ruangan disterilkan dengan gas formaldehida, itu disterilisasi selama 1 malam, kemudian akan divakum atau udaranya dikeluarkan dengan cara divakum sampai baunya menghilang. Lalu gas etilen oksida itu adalah gas yang tidak berbau tetapi mudah terbakar dan eksplosif. Penggunaannya dicampur dengan CO2 80 sampai 90 derajat. 90%. Selanjutnya ada metode sterilisasi secara fisika. Metode sterilisasi secara fisika ini ada 3, panas kering, panas basah, dan radiasi.
Panas kering ini ada dua, pemijaran dan udara panas. Pemijaran ini dilakukan dengan api langsung pada suhu 500 sampai 600 Celcius selama beberapa detik saja. Pemijaran ini hanya dilakukan kepada alat besi. Contohnya seperti ose. Selanjutnya ada udara panas, yaitu menggunakan alat berupa oven. Udara ini merupakan penghantar panas yang buruk, sehingga untuk membunuh mikroba membutuhkan suhu yang tinggi dan waktu yang lebih dari 1 jam. Biasanya suhu yang digunakan itu 180 derajat. Jadi caranya oven untuk membunuh mikroba itu kan tubuh mikroba terdiri dari protein. Lalu setelah di oven itu akan mengalami dehidrasi. Lalu mikroba tersebut akan kering dan suhu yang relatif tinggi oksigen itu akan mengoksidasi sehingga mikroba tersebut akan mati. Selanjutnya ada panas basah. Panas basah ini merupakan sterilisasi yang efektif, paling sederhana, non-toksik, mudah dikontrol, yang hanya dilakukan dengan cara mendidihkan. Cara basah ini suhunya lebih rendah dari cara kering dan waktunya juga lebih singkat. Suhu yang biasa digunakan itu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Panas basah ini alat yang biasa digunakan yaitu ada autoclave. Adapun radiasi gel elektromagnetik yaitu dengan sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar tampak, dan sinar inframerah. Dan juga ada arus partikel kecil yaitu radiasi alfa dan beta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.